Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whenever you are watching this video, kapanpun kalian menonton video ini, I hope that you are healthy there. Mudah-mudahan semoga selalu sehat. And also don't forget to click subscribe, like, and comment. And as I said in our previous meeting, that we will have material about vocabulary and parts of speech in this class. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan break sebelumnya, bahwa di materi kali ini kita akan mempelajari mengenai kosakata dan juga parts of speech or word class atau kelas kata. So, kita mungkin sudah mengenal banyak sekali kosakata yang digunakan maupun yang jarang kita dengar di dalam percakapan atau di dalam bacaan. Can you mention few of them? Bisa tidak kalian menyebutkan beberapa di antaranya? Maybe like vocabulary, ya, seperti di dalam kosakata yang memang kita kenal. There is basic vocabulary. Ada yang dikenal dengan kosakata dasar. Kosakata dasar ini menjadi fundamental atau dasar bagi kalian yang harus atau wajib untuk kalian ketahui. And then we also have to know about legal vocabulary. Jadi bagi kalian mahasiswa yang ada di bidang hukum ataupun mungkin secara umum di bidang sosial, maka kosakata di bidang hukum itu wajib untuk kalian ketahui. Because this vocabulary is specified for particular purpose in law and legal field. Karena kosakata ini memang khusus ditujukan penggunaannya dalam bidang hukum. Dan mempelajari kosakata hukum itu baiknya dimulai dari tahap dasar or beginning. So, please take a look at this one. We don't know only about a lawyer. There are 4 profession, ada 4 profesi yang sebetulnya memiliki barangkali kesamaan dengan yang disebut dengan lawyer atau lazim kita kenal sebagai kuasa hukum. So, from these 4 profession, can you match each box? Bisa tidak kalian memasangkan keterangan yang ada di point A, B, C, D to the box, to the each box with right description. Ya, jadi so this is your first task to match each box to the word provided. Like this one, D. This the general job title that we use for people who work as a solicitor, barrister, or attorney. Jadi ini menerangkan sebetulnya mengenai profesi yang umumnya dilakukan bagi orang-orang yang bekerja sebagai kuasa hukum. Jadi, so I think you should answer this correct. Ya, jadi saya kira kalian bisa menjawab ini dengan tepat. Dan sama seperti keilmuan lainnya, ilmu hukum juga memiliki kosakata khas atau penciri. Pernahkah kalian menemukan atau mendengar kosakata berikut? You should remember over 80% of these and store them in your mind for good or forever. Key vocabulary in law. Some of them are lawyer, qualified, litigation, judge, law firm, clients, and many more. The most important thing is, hal yang paling penting adalah kalian mengetahui makna dari setiap kosakata yang ada di sini. Ya. So if you want to know the usage in maybe the text or the conversation, you could read the really good book, The Lawyer's English Language Course Book by Mason Catherine and Atkins Rosemary. Jadi silahkan baca saja
buku dari Mason Catherine dan juga Atkins Rosemary dengan judul The Lawyer's English Language Course Books. Now, dalam ilmu hukum, proses hukum dimulai biasanya dari adanya laporan atau aduan yang kemudian akan disidangkan. Secara dasar mungkin seperti itu ya. Lalu, then how to make a claim in court. Jadi, bagaimana cara kita untuk mengajukan yang namanya aduan di dalam suatu proses persidangan. Jadi ini kita kembali lagi ke definisi, we back to the law definition. There are two types of law. Ada sebetulnya dua jenis hukum yang berlaku di Indonesia dan mungkin juga di seluruh dunia. We first know the criminal law. Criminal law is the law that punish acts against person or against property that people consider to be harmful to the community. The state prosecutes criminals. Jadi, criminal law ini bisa dinyatakan sebagai mengatur atas tindakan menyakiti seseorang atau yang melanggar hak kepemilikan orang lain yang dianggap merugikan masyarakat atau komunitas tertentu. Berangkat dari definisi yang sudah diberikan, maka criminal law itu bisa kita definisikan sebagai hukum pidana kalau dalam hukum Indonesia. What about another one? Civil law. Civil law is the law concerning the rights and duties of private individuals and companies rather than criminal matters. So, based on this definition, jadi berdasarkan definisi ini bisa kita katakan bahwa civil law itu mengatur hak dan juga kewajiban dari individu, swasta, dan juga korporasi. Tidak semata-mata hanya berkaitan dengan tindak pidana saja. So, from this definition, dari definisi ini, we can conclude that civil law is hukum perdata di Indonesia. Jadi civil law itu sebetulnya adalah hukum perdata kalau di Indonesia kan. Sederhananya seperti itu. And then we have another task like this one. Mr. Bellerby is opening a new factory. He needs to visit a lawyer to get a contract for all of his employees' design. Jadi di sini ada sebuah contoh kasus di mana Mr. Bellerby atau Tuan Bellerby sedang dalam proses membuka pabrik. Jadi dia ini perlu untuk mendatangi seorang kuasa hukum untuk mendapatkan kontrak ya yang akan ditandatangani oleh para pekerjanya. Jadi kira-kira kontrak yang dibuat oleh kuasa hukum ini apakah masuk ke dalam ranah kriminal atau perdata? Jadi kalau berdasarkan definisi yang sudah diberikan tadi di awal, ya, we can assume, ya, we can guess that this is civil matter. Ini adalah permasalahan perdata sebetulnya, karena kan berkaitan dengan yang namanya kontrak, dokumen dan segala macam. Ya. What about B? Or what about C? Or what about D? What about this matter? Bagaimana dengan permasalahan ini? Is it criminal matter or is it civil one? Ya, jadi so you can work on it. Ya, kalian bisa mengerjakan ini before step to the next slides. Jadi silakan dikerjakan. Read this carefully, dibaca dengan cermat. Is it categorized to criminal matter or civil matter? Okay? And then, di Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan tadi, hukum terbagi ke dalam dua area. But do you know the specific areas of both law consists of? Tapi, tadi itu adalah ranah umum. Bagaimana kalau ranah khususnya? So, there are many specific areas of law. That is law of contract, land law, law of tort, employment law, immigration law, and so on. Dan masih banyak yang lainnya. Based on these examples, I think you will guess correctly the translation. Like this one, family law, I think you should know that the definition of this is hukum keluarga, ya.
And then we have intellectual property law. This is hukum kekayaan intelektual in Indonesia. And then we have land law. I think you should guess this as hukum agraria, and so on. What are they in bahasa? Bagaimana kira-kira terjemahannya dalam bahasa? Like I described about it. Can you find a similarity with the subjects over in the curriculum in your program? Bisa tidak kalian menemukan ya dari serangkaian contoh ini dengan mata kuliah yang ditawarkan di kurikulum di program studi Anda? I think you should answer it correctly. Yeah. Okay. Now the example. Where these people with legal will they deal with refer to the previous slide. Coba Anda pasangkan orang-orang di bawah ini dengan bidang hukum yang mereka geluti berdasarkan slide sebelumnya. Example, Hannah, family law. Okay, so there are 4 examples, David, Tom, Jennifer, Alistair. Like David, maybe I would give you one example. I work in New York. I deal with clients from other countries who want to come and live here. Jadi David ini bekerjanya di New York. Dia berhadapan dengan para klien dari banyak negara yang ingin datang dan juga tinggal di Amerika or New York specifically. I help them to get permission from the government to make their dream of living in USA a reality. So, based on the description, what answer do you have? Kira-kira apa jawaban Anda? Ini adalah kasus di mana orang-orang dari negara lain itu ingin datang dan juga tinggal di Amerika Serikat. Dari negara lain, berarti ada proses perpindahan, migration. So, ada perpindahan migration, you can refer or relate this to immigration. So, David, jika kita telaah, maka bidang hukum yang digelutinya adalah immigration law. Ya, immigration law. What about Tom, Jennifer, and Alistair? So this is your turn to answer that. Oke, tugas untuk kalian lagi ya, untuk menjawab kira-kira bidang hukum apa yang digeluti oleh Tom, Jennifer, and Alistair. Oke, the small quiz. Oke, law and order, ya, hukum dan juga peraturan di beberapa negara tentu berbeda. Dalam dunia barat, like in England and US, we know the law of tort. What is it? Law of tort. You can find out this word in dictionary. What is it? The law of tort. Law of tort is in bahasa peraturan agar tiap orang berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan kehati-hatian dengan tidak menyakiti atau mencelakakan orang lain. Maybe the example is leaving the floor of shop in a dangerous condition so that a customer falls and hurts her leg. Jadi, apakah ini bisa dijadikan sebagai contoh? Misalnya kalian adalah seorang pemilik toko. Jadi kalian di sini punya pantai yang kondisinya mungkin keramiknya sudah pecah-pecah, sehingga pada akhirnya ada seorang pelanggan kalian itu yang jatuh dan ternyata kakinya terluka. Ya, bisakah hal tersebut dimasukkan ke dalam pelanggaran law of tort? Ya. So, my question is, does law of tort exist in Indonesia? Kira-kira law of tort ini ada nggak di Indonesia? Kemudian, dalam bahasa Indonesia itu law of tort ini apa? If so, mention few of them. Kira-kira kalau misalnya law of tort ini berlaku di Indonesia, sebutkan beberapa di antaranya. Okay, so that is about the description of law field, and then this is the advertisements about law field, like ID card maybe ya, seperti contoh misalnya kartu nama dan segala macam untuk mempromosikan to promote your profession or occupation, like this one, Judy Barclay. She is solicitor.
ya. She deals with employment law. Jadi di sini dia lebih banyak bergelut di hukum ketenaga kerjaan. Oke, these are other examples. Ini adalah contoh lain dari advertisement in law field. Okay, then this is the different examples. Okay, can you find a word in the previous advertisements, short word, yeah, that match the following? Kira-kira from these 6 description or question, can you find a word that correspond to this one? Kira-kira dari kartu periklanan yang ada sebelumnya bisa tidak kalian mencocokkan? Seperti ini, a situation where someone has to leave their job because they are no longer needed by their employer. Situasi di mana seseorang itu harus keluar dari pekerjaannya karena ia tidak lagi dibutuhkan oleh yang mempekerjakan. Artinya kalau dari keterangan ini kita harus melihat periklanan mana yang ada hubungannya dengan employment, ya. Oke, misalnya kita kembali lagi ke contoh kartu nama atau kartu iklan ini. Oke, this one is not, and also this one. Okay, these are not the correct examples. What about this one? Okay, maybe the right side is fit for the question C because it refers to employment law. Okay, based on the description, berdasarkan keterangan bahwa ada kasus di mana pekerja itu harus keluar karena ia tidak lagi dibutuhkan, maka coba kita lihat keterangan yang ada di sini. Barangkali ada di sini unfair dismissal, redundancy, bullying, disability rights, equal pay, discrimination, breach of contract. So you have to be careful to determine the correct answer. Jadi kalian harus hati-hati dalam menentukan jawaban yang paling tepat. So I think bullying, perundungan, maybe it's not the right choice, bukan pilihan yang tepat. Equal pay, so do equal pay. If we find the translation of redundancy, kalau misalnya kita mencoba mencari terjemahan dari redundancy itu adalah arti kata yaitu pemborosan, ya, redundancy. Artinya ada pekerjaan yang memang bukan bertumpuk, ya, tetapi bisa dikerjakan oleh 1 atau 2 orang, tapi nyatanya dikerjakan oleh 5 atau 6 orang. Itu kan sebetulnya tidak efektif, menimbulkan yang namanya redundansi atau berlebihan. Jadi redundansi ini, ya, sebetulnya bisa masuk ke dalam kategori dari jawaban C itu tadi. Jadi karena ada redundansi di dalam lokasi kerja, pada akhirnya pegawai yang memang tidak lagi diperlukan dikeluarkan, ya, oleh perusahaan tersebut untuk mendapatkan efisiensi, ya, itu yang disebut dengan redundancy. Okay, so that is the example of the answer for this task. Jadi itu adalah contoh, ya, sebetulnya jawaban dari poin C yang dicontohkan. The word is redundancy. And then memorize the words below since they are found in most law articles and stories. Jadi ada baiknya kalau kalian bisa mengingat kata-kata yang ada di bawah berikut ini, ya, karena mereka ini banyak sekali ditemukan di dalam banyak artikel hukum dan juga cerita-cerita yang ada hubungannya dengan bidang hukum, like proceedings, divorce is perceraian in bahasa, dispute, sengketa, ya, and then defendant, what is dependent in bahasa, you can find out this one in dictionary and many more. Okay, after we
summarize and review a little bit of low vocabulary. I think it's also important to study parts of speech. Mungkin lebih penting juga selain kita mempelajari kosakata, kita harus tahu juga kelas kata, parts of speech or class or word class. Okay, so there are 3 or 8 different kinds of word in English. Ada 8 jenis kata dalam bahasa Inggris. There are noun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, determiner, and pronoun. So, we advance to next slide. So there are 3 pictures. Ada 3 gambar, ya. 3 gambar that describes or maybe that depict the courtroom, yang menggambarkan suasana di ruang sidang, ya. Ini ceritanya saja. So can you identify the 8 different kinds of word in English from above clips? Bisa tidak kalian mengidentifikasi 8 contoh kelas kata dari beberapa cuplikan gambar di atas? Like, are you a spy, Mr. Barset? No, of course not. Have you ever noticed something about the prisoner? I saw him giving some documents to 2 Frenchmen. Okay, based on these conversations, can you do this word? Okay, we step to the answer. Noun, kata benda. Kata benda, ya bisa berupa orang, kemudian benda, ya atau mungkin juga pekerjaan dan lain sebagainya. Like spy, prisoner, document, ya. 3 kata ini merupakan kata benda. Ya, 3 kata ini merupakan kata benda. What are the translation? Can find it in the dictionary. And verb, kata kerja. Kata kerja. See, melihat. Saw in past form. Notice, and also don't forget to recognize am, was, had as a verb. Ya, jadi jangan lupa bahwa to be itu sebetulnya juga termasuk ke dalam yang namanya kata kerja. Ya, am, are, is, was, were, had, kemudian have untuk present perfect, and so on. And also adjective, kata sifat. Menerangkan, describe the noun. Menerangkan sebetulnya benda, ya kata sifat ini. Sifatnya apa dari benda tersebut. Like alone, busy, good, ya, and so on. Adverb, kata keterangan. Kata keterangan ini it can describe verb, bisa menerangkan kata kerja. It can describe adjective, bisa menerangkan kata sifat. Or describe adverb itself, bisa menerangkan kata keterangan juga, ya, like this one. Tomorrow. Tomorrow is adverb of time, really, adverb of degree, here, there. Ya, jadi misalnya sebagai contoh dari kata keterangan yang menjelaskan kata kerja, she sings loudly. Dia bernyanyi dengan nyaring. Jadi nyaring di sini menerangkan kata kerja bernyanyi. Sementara untuk penjelasan terkait dengan kata sifat, misalnya really. She is really busy. Dia sangat sibuk. Jadi menerangkan sifat dari sibuknya itu tadi. And then for adverb itself, untuk kata keterangan itu sendiri, he answered or he works very well. Jadi he works very well di sana, very, ya, very menerangkan kata well yang juga merupakan kata keterangan. Dia mengerjakannya dengan sangat baik. Oke, itu tadi ya contoh dari penggunaan adverb. How about the other 4 types of word? Gimana dengan 4 contoh lainnya? We also know that there are preposition, conjunction, pronoun, and determiner. We step first for the preposition, kata depan. Kata depan ini contohnya at, to, of, for, on, in, after, with,
and so on. What about conjunction? Conjunction is kata hubung atau kata penghubung dalam bahasa Indonesia. Bisa berupa and, dan, or, atau because, karena, since, karena. Kemudian ada juga when, while, but, if. Kata penghubung ini sebetulnya bisa digunakan untuk menghubungkan beberapa frase, ya beberapa frase, makanya disebut dengan kata hubung. Kemudian pronoun, kata ganti. There are 5 types of pronoun that we recognize in English. I, he is some example of subject pronoun yang bisa menggantikan subjek. And we also know me, us, that can replace object pronoun. Me dan us adalah beberapa contoh dari object pronoun yang bisa menggantikan objek. And then we have your, their. These are the examples of adjective pronoun. Ya, jadi your dan their ini merupakan contoh dari adjective pronoun. Kemudian ada juga possessive pronoun yang menerangkan kepemilikan, kata ganti kepemilikan. Mine and hers are the examples. Salah satu contohnya adalah mine dan juga hers. Misalnya, my book is red. Mine is big. Berarti mine itu menerangkan dari kata my book sebelumnya. And also we have myself and yourself. These are the example of reflexive pronoun. Ini kalau kalian sering mendengarkan myself, yourself, ourself, itu adalah contoh dari reflexive pronoun. And the last but not least, determiner atau kata sandang. Kata sandang like an, a, like an umbrella, a book, maka an dan a di sana itu merupakan contoh dari kata sandang. This, that, those, there itu juga contoh dari kata sandang. The book, the man, the student, the lecturer, the class itu the yang mengawali di depan kata benda merupakan determiner. Every, some, many itu juga contoh dari yang namanya kata sandang. Okay guys, I think it's enough for the material today. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. So I hope that you can repeat this material many times, yeah, to understand more about the vocabulary and parts of speech. So, happy working guys, hard studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.